Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, sekarang kita sudah ke bab 3, yaitu tentang transformasi. Transformasi dibagi 3 bagian. Yang pertama adalah refleksi, yaitu pencerminan. Yang kedua adalah rotasi, yaitu perputaran. Dan yang ketiga adalah dilatasi, yaitu perkalian bangun. Dan untuk kompetensi dasarnya dengan tujuan pembelajarannya, silakan kalian baca sendiri di sini ya. Untuk kompetensi dasarnya dan tujuan pembelajarannya sehingga kalian bisa memahaminya. Kita mulai dengan yang pertama, yaitu tentang refleksi atau pencerminan. Refleksi atau pencerminan merupakan salah satu jenis transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang atau bangun geometri dengan menggunakan sifat benda dan bayangannya pada cermin datar. Artinya, pada refleksi atau pencerminan, bayangan dan benda asal itu akan sama persis seperti gimana kalau kita bercermin. Benda asal dengan bayangannya akan tampak sama persis. Pada pencerminan ini ada 7 macam pencerminan. Yang pertama, pencerminan terhadap sumbu X. Di sini sudah Ibu buatkan rumusnya ya. Pencerminan titik A, B terhadap sumbu X menghasilkan bayangan A aksen dalam kurung A, min B. Jadi yang berubah di sini adalah lihat A dalam kurung A, B hasilnya A aksen A, min B. Jadi yang berubah adalah B-nya. Yang asalnya jadi positif jadi negatif, artinya dengan lawannya ya, dengan inverse-nya. Kemudian yang B, pencerminan terhadap sumbu Y. Nah, ini kebalikannya. Pencerminan terhadap sumbu Y, kalau tadi pada sumbu X yang berubah nilai B, dan yang pada pencerminan terhadap sumbu Y yang berubah adalah nilai A. Jadi A, B bayangannya adalah negatif A, B. Untuk yang C, pencerminan terhadap Y sama dengan X. Nah, ini bertukar tempat. Untuk pencerminan terhadap Y sama dengan X. Jika titik asalnya A, B, maka bayangannya menjadi bertukar tempat B, A. Berikutnya bagian D, pencerminan terhadap Y sama dengan negatif X. Pencerminan terhadap Y sama dengan negatif X, lihat di sini. Jika titik asalnya A, B, maka bayangannya A aksen negatif B, negatif A. Bertukar tempat dan juga tandanya berubah. Yang asalnya positif jadi negatif, ini merupakan inverse-nya. Yang D, bukan yang D, maaf, yang E, pencerminan terhadap titik asal O, 0,0 atau terhadap titik pangkal koordinat. Ini bayangannya A, B, bayangannya adalah A aksen negatif A, negatif B. Tidak bertukar tempat tapi tandanya berubah. Kemudian yang F, pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Ini suatu garis di mana sejajar dengan sumbu Y, garis X sama dengan H. Jika titik asalnya A, B, maka bayangannya A aksen 2H dikurangi A, B.
Dan yang terakhir adalah pencerminan terhadap garis Y sama dengan H. Ini adalah suatu garis yang sejajar dengan sumbu X. Maka jika titik asalnya A, B, bayangannya adalah A aksen A, 2H min B. H ini apa? H ini adalah jarak nanti ya, yang merupakan jarak dari titik pangkal ke titik asal. H-nya itu. Kita buat contohnya di sini ya, contoh soalnya. Yang pertama, tentukan bayangan dari titik P negatif 10,9 jika dicerminkan terhadap sumbu X, sumbu Y, garis Y sama dengan X, garis Y sama dengan negatif X, titik asal atau titik pangkal koordinat yaitu 0,0, garis X sama dengan 4 dan garis Y sama dengan negatif 3. Kita jawab satu persatu. Yang pertama dicerminkan terhadap sumbu X. Tadi titiknya adalah 10 negatif 10,9 ya. Rumusnya lihat A, B, maka bayangannya A, negatif B. Maka di sini untuk titik P negatif 10,9 bayangannya P aksen, A-nya tetap, yang berubah adalah B-nya atau Y-nya di sini ya. Berarti negatif 10, negatif 9. Dan untuk jawaban terhadap sumbu Y, dicerminkan terhadap sumbu Y, ini A, B, rumusnya bayangan dicerminkan terhadap sumbu Y, bayangannya A aksen negatif A, B. Maka untuk P negatif 10,9 bayangannya P aksen 10,9. Asalnya negatif 10 berubah menjadi 10. Asalnya negatif menjadi positif. Kemudian yang C dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Nah ini bertukar tempat ya. Negatif 10,9 maka bayangannya menjadi 9, negatif 10. Dan untuk bagian D terhadap garis Y sama dengan negatif X. Ini dari A, B, maka hasilnya bayangannya negatif B, negatif A. Maka di sini untuk titik P negatif 10,9 bayangannya menjadi negatif 9,10. Bertukar tempat tapi tandanya juga berubah. Yang E dicerminkan terhadap titik O 0,0. Ini tidak bertukar tempat tapi tandanya berubah ya. A, B asalnya menjadi negatif A, negatif B. Maka untuk titik P negatif 10,9 bayangannya P aksen 10, negatif 9. Kita lanjutkan untuk bagian F. Dicerminkan terhadap garis X sama dengan 4. Ini berarti A, B, maka bayangannya A aksen 2H min A, B. Untuk titik P min 10,9 maka bayangannya P aksen, lihat 2H di sini berarti 2 kali 4. Jadi H-nya ini sama dengan 4. Dikurangi negatif 10,9. Lihat negatif kali negatif ini menjadi positif. Berarti 2 kali 4, 8 ditambah 10. Ya, karena tadi negatif kali negatif adalah positif. Jadi 8 ditambah 10 adalah 18. Sedangkan untuk nilai Y-nya, untuk B-nya adalah 9 tetap. Kemudian yang G dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 3. Nah ini yang berubah adalah nanti nilai B-nya. Ini A
B, maka bayangannya A aksen A, 2H min B. Maka untuk titik P min 10,9, P aksen min 10-nya tetap. Nah, yang berubah adalah 2 kali negatif 3 dikurang 9. 2 kali negatif 3 ini adalah negatif 6. Negatif 6, negatif 9 berarti negatif 15. Jadi bayangannya P aksen negatif 10, negatif 15. Contoh yang kedua, bayangan titik P dicerminkan terhadap sumbu Y yang diperoleh bayangan P aksen min 15, min 3. Tentukan koordinat titik P. Maka jawabannya ini adalah, kita tuliskan rumusnya, pencerminan terhadap sumbu Y, yaitu A, B, A aksen bayangannya min A, B. Maka untuk P 15, min 3, sumbu Y, maka bayangannya ini min 15, min 3. Jadi apa jawabannya di sini? Jadi titik P-nya adalah 15, min 3. Yang berubah, yang tadinya bayangannya min 15 berarti titik asalnya jadi 15 positif ya. Contoh soal nomor 3. Diketahui segitiga ABC berkoordinat di A min 1,1, B min 1,3 dan C 6,3. Gambarlah segitiga ABC dan bayangannya jika direfleksikan terhadap sumbu X. Jawabannya, kita tuliskan rumusnya dulu. Terlebih dahulu A, B, maka bayangannya A aksen A, min B. Untuk titik A min 1,1. Ingat, yang berubah adalah nilai B-nya dengan inverse-nya, dengan lawannya. Berarti untuk A min 1,1 bayangannya A aksen min 1, min 1. Untuk titik B min 1,3 bayangannya berarti min 1, min 3. Dan untuk titik C 6,3 bayangannya berarti C aksen 6, min 3. Coba kalian perhatikan di gambarnya, kita gambar di dalam grafik koordinat ya. Perhatikan di sini yang mana kira-kira menurut kalian gambar asalnya, segitiga asalnya. Segitiga asalnya berarti berada pada bagian atas. Ini yang atas, di atas sumbu X itu ya. Tuh lihat A, B, C. Bayangannya karena dicerminkan terhadap sumbu X, bayangannya berada di bawah di sini. Tapi ingat, tidak selalu bayangannya berada di bawah. Kemungkinan saja bayangannya berada di atas karena tergantung dari titik asalnya. Contoh yang keempat. Diketahui segi 4 ABCD yang memiliki koordinat di A min 1, min 1, B 1,0, C min 1,2, dan D min 2,1. Gambarlah segi 4 ABCD tersebut dengan bayangannya jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Kita tuliskan dulu rumusnya. Ya, terhadap garis Y sama dengan X, jika titik asalnya A, B, maka bayangannya A aksen B, A. Jadi bertukar tempat ya. Maka untuk titik A min 1, min 1, kebetulan ini min 1 dengan min 1 ya. Jadi bayangannya juga tetap di min 1, min 1. Dan untuk titik B 1,0 maka bayangannya jadi 0,1. Dan untuk titik C min 1,2 bayangannya jadi 2, min 1. Dan untuk titik D min 2,1 bayangannya jadi 1, min 2. Kita gambarkan di dalam grafik koordinatnya ini.
Ternyata bentuknya berupa layang-layang di sini ya. A, B, C, D itu layang-layang dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Ini garis yang di tengah-tengah yang merupakan sumbu simetri. Ini adalah garis Y sama dengan X. Ini maka bayangannya di sini tampak A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. Ini berupa layang-layang juga. Perhatikan dari kedua contoh tadi yang nomor 3 dan nomor 4, bayangannya persis sama. Itulah refleksi, itulah pencerminan. Karena kita pencerminannya berupa pencerminan pada bangun datar. Ya, pada pencerminan cermin datar. Nah, anak-anakku sampai di sini dulu perjumpaan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kerjakan LKS-nya dan tetap semangat. Jaga kesehatan ya, jangan lupa.